Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar melalui peristiwa di Taman Getsemani saat setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Mari kita baca atau mari kita dengar dalam Markus 14 ayat 37 sampai ayat 42. Markus 14 ayat 37 sampai 42. Saya bacakan. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Melalui peristiwa atau pengalaman setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus kembali, ayat yang ke-37 di situ dikatakan bahwa ketiganya sedang tidur. Murid-murid Tuhan sedang tidur. Dan satu pertanyaan Tuhan Yesus yang perlu kita perhatikan dan membuat kita memeriksa atau introspeksi diri kita adalah pertanyaan yang ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita, kira-kira apa yang timbul dalam pikiran kita? Tidakkah engkau sanggup? Apa yang membuat kita tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam? Mari kita tanyakan pertanyaan ini kepada kita. Tidakkah kita sanggup berjaga-jaga 1 jam? Apakah kita tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam? Apakah kita tidak sanggup bangun lebih awal untuk renungan, untuk saat teduh, untuk berdoa, menyembah Tuhan? Kalau kita tidak sanggup, kenapa kita tidak sanggup? Perlu kita perhatikan, perlu kita cari masalahnya. Seperti murid-murid di situ, di ayat yang ke-39, lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan saat balik lagi, Tuhan Yesus kembali lagi di ayat yang ke-40, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Kita perhatikan Bapak Ibu, murid-murid matanya sudah berat. Apa yang membuat mereka matanya begitu berat dan terlalu lelah, terlalu capek sehingga mereka mau gak mau harus tidur? Karena time management yang kurang baik. Karena mereka tidak mau mengatur waktu untuk menyediakan waktu khusus untuk berdoa dan berjaga-jaga. Nah, kira-kira kalau saya mau kombinasikan kebiasaan tidak mengatur waktu sampai mata berat dengan langsung ke kehidupan kita, kira-kira seperti itu. Karena sudah terlalu sibuk mengurus pekerjaan-pekerjaan, mengurus hal-hal lain, sehingga ketika waktunya untuk berdoa, mata sudah berat. Pagi-pagi udah gak bisa bangun, terlalu banyak begadang untuk bekerja atau untuk menikmati me time atau untuk terlalu sibuk HP. Ya, itu fakta-fakta yang sudah sering terjadi gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi renungan hari ini, mari kita belajar melalui pengalaman ini, peristiwa di Taman Getsemani. Apakah kita tidak sanggup? Atau pertanyaan seperti yang Tuhan Yesus tanyakan, tidakkah engkau sanggup? Kalau engkau tidak sanggup, cari kenapa penyebabnya. Kalau terlalu capek, mulai atur. Mulai disediakan waktu, diatur waktu dengan baik sehingga ketika Tuhan Yesus kembali lagi seperti yang ayat 39 katakan, ia pergi dan mengucapkan doa, lalu dia kembali lagi, dia dapati kita
sudah siap berdoa. Tuhan tolong kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, untuk renungan pada hari ini Tuhan. Supaya kami mau mengatur waktu kami dengan bijaksana, dengan baik Tuhan. Sehingga kami sanggup untuk berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan tolong mampukan kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Biar mulai Tuhan kegiatan hari ini mulai dapat diatur dengan baik. Sehingga kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Kami dapat berdoa dan berjaga-jaga supaya kami bisa beristirahat dengan baik. Sehingga dapat mengatur waktu besok pagi dapat bangun dengan baik. Tidak berat matanya untuk berdoa, untuk menyembah-Mu. Dan juga sebentar hari ini Tuhan, kami melakukannya dengan baik Tuhan. Dan malam pun kami bisa mengatur waktu untuk berdoa dan berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hari ini Tuhan, dalam menjalankan setiap aktivitas mereka butuh bantuan dan pertolongan-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat mengurapi mereka. Tuhan menjaga, melindungi, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan. Tuhan memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan bersama-Mu, Engkau akan membuat mereka berhasil Tuhan. Engkau juga menolong Tuhan anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang belajar. Tuhan juga memberi hikmat, apapun yang mereka pelajari, dapat mereka mengerti, dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.